Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 11 bulan Sya'ban tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babun mata yaqumun nas lis-salati idza uqimat. Bab kapan seseorang berdiri untuk sholat jika dikumandangkan iqamah. Jadi apabila muadzin mengumandangkan iqamah, kapan jamaah yang ada di masjid diperintahkan berdiri? Jawabannya yaitu yang pertama, apabila melihat imam. Apabila melihat imam. Kemudian atau apabila muadzin sudah membaca qad qamatis shalah. Di kapan jamaah berdiri untuk sholat jika dikumandangkan iqamah, yaitu yang pertama apabila melihat imam. Imam masuk masjid, kemudian muadzin mengumandangkan iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini jamaah dianjurkan berdiri. Kemudian yang kedua, apabila muadzin membaca qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Jelas ya? An Abi Hurairah
an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis shalah, jika dikumandangkan iqamat untuk salat, fala taqumu, jangan kalian berdiri. Janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku. Ini dalil ini jelas menerangkan kapan seseorang berdiri untuk sholat jika dikumandangkan iqamah. Jawabannya apabila mereka melihat imam. Tapi sekarang imamnya sudah di masjid. Bagaimana apabila imam sudah di masjid? Kapan mereka berdiri? Jawabannya apabila muadzin membaca qad qamatis sholatu qad qamatis shalah. Wallahu taala a'lam. Bab berikutnya, babun iqamatus sholati idza kharajal imam. Bab mengumandangkan iqamah apabila imam keluar dari rumahnya. Itu imam apabila keluar dari rumahnya menuju masjid. Seperti rumahnya Rasulullah SAW menempel dengan masjid. Artinya apabila imam masuk masjid, baru muadzin mengumandangkan iqamah. Ini yang lebih utama, bukan dengan menitan, bukan dengan timer. Nah, sekarang sudah 15 menit, imamnya belum datang. Tetapi rata-rata masjid demikian. Jadi tidak mengapa timer ini dipasang, tetapi bukan menggantikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih utama kapan? Itu apabila imam sudah datang, sudah masuk. Karena imam ini kadang-kadang terlambat. Kadang-kadang imam ini terlambat. Apabila imam terlambat, harap ditunggu. Dan hendaklah muadzin memanggil imam. Nah, ini sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin. Jadi kita ini hidup di zaman sunnah terasa asing. Sunnah terasa asing di kalangan yaitu teman-teman yang ngaji sunnah, apalagi di kalangan masyarakat secara umum. Pernah yaitu di saat kajian seperti ini, kemudian datang waktu sholat. Ini terjadi di zamannya Syekh Al-Jibrin rahimahullah. Tiba waktu sholat, artinya timernya ini sudah berbunyi, tit sudah berbunyi. Kemudian imamnya belum datang. Maka Syekh mengajarkan kepada murid-muridnya, panggil imamnya. Panggil imamnya. Maka mereka pun memanggil imam. Ketika imam datang, baru dikumandangkan iqamah. Jadi demikian. Jadi kapan muadzin mengumandangkan iqamah? Jawabannya lebih utama. Walaupun pakai timer ini silakan, tidak apa-apa. Pakai timer atau pakai apa yang lain. Waktunya sudah tiba, menitannya sudah tiba, atau muadzinnya toleh.
Karena ada seperti itu. Muadzinnya oleh kanan, oleh depan, oleh kiri, sampai kulunya kenger karena masih banyak jamaah yang sholat apa? Sunnah. Ada yang seperti itu. Peraturannya seperti itu. Padahal lebih utama imam ini datang. Jadi kalau imamnya tidak datang dipanggil. Nabi SAW pernah dalam keadaan sakit parah, ditunggu oleh para sahabat sampai beliau pingsan dan mandi. Kemudian sadar, pingsan lagi. Kemudian ketika sadar mandi. Ketika mau berangkat ke masjid pingsan lagi. Tapi yaitu mereka masih menunggu. Mereka masih menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi minimal kita mengetahui. Adapun prakteknya, bila kita memiliki masjid khusus, bukan masjid umum seperti ini, contohnya masjid pondok pesantren, bisa diterapkan yaitu muadzin mengumandangkan iqamah apabila imamnya datang, bukan alarmnya sudah berbunyi. Kalau alarmnya berbunyi ternyata imamnya belum datang, hendaklah imamnya dipanggil. Bukan seperti itu, imamnya terlambat terus apa-apa wis diganti imam yang lain. Bukan seperti itu kurang sunnah. Itu kurang sunnah, tetapi tidak mengapa. Namun tidak mengapa, wallahu a'lam. An Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu qala kana Bilalun yu'adzinu idza dahadat fala yuqimu hatta yakhrujan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa idza kharaja aqama as-salata hina yarahu. Dari Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, Bilal mengumandangkan adzan untuk sholat zuhur apabila matahari tergelincir, dan Bilal tidak mengumandangkan iqamah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Itu keluar dari rumahnya dan masuk ke dalam masjid. Fa idza kharaja aqama as-salata hina yarahu. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dan masuk masjid, baru Bilal mengumandangkan iqamah ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian. Ini sekarang tidak ada peraturan seperti ini, hampir jarang sekali. Ini sunnah yang mati. Ini adalah sunnah yang mayit. Mungkin ada 1-2 masjid saja hitungan jari yang menerapkan sunnah ini, karena sunnah ini sudah diganti dengan menitan yang bisa berbunyi titit titit titit, berarti tanda waktu iqamat. Imamnya durung teko, gak teko lah wis, imam yang lain banyak. Gugur 1 tumbuh 1000. Nah, ini seperti itu. Imamnya keketornya tidak apa-apa, karena ada imam yang lain. Imam tidak kelihatan dipanggil, kecuali kalau imamnya ada udzur, otomatis imamnya pesan kepada muadzin, jika tiba waktu iqamah sampean iqamah, silahkan menunjuk imam yang lain. Nah, seperti itu. Ini lebih utama, lebih mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dari 2 bab yang telah dibacakan dan 2 hadis yang telah dibacakan terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, diperintahkan bagi makmum untuk berdiri mengerjakan sholat jika dikumandangkan iqamah dan melihat imam. Diperintahkan bagi makmum atau bagi jamaah untuk berdiri mengerjakan sholat jika dikumandangkan iqamah dan apa? Melihat imam. Jadi apabila melihat imam baru makmum berdiri. Tapi kalau imam sudah kelihatan dari tadi, imamnya sudah kelihatan, sudah ada di masjid, imamnya sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyah, kemudian tiba waktu iqamah. Kapan berdirinya makmum? Apabila dikumandangkan iqamah. Kapan berdirinya? Apabila yaitu muadzin membaca qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kemudian pelajaran berikutnya. Masyru'iyatu al-iqamah idza 'inda ru'yatil imam. Disyariatkannya iqamah jika muadzin melihat imam masuk masjid. Disyariatkan iqamah atau disyariatkannya iqamah apabila muadzin melihat imam masuk masjid. Jadi dengan demikian mengumandangkan iqamah hanya berpatokan dengan jam saja atau berpatokan dengan makmum atau jamaah yang sholat sunnah. Ini kurang sunnah. Ini adalah yaitu menyelisihi sunnah atau kurang afdol. Ini kurang afdol. Kapan afdolnya? Jadi kita ajarkan pada makmum, kepada jamaah, terutama apabila kita ngaji di suatu tempat, kita ajarkan, kita tanamkan seperti itu. Jangan iqamah sampai yaitu imam datang. Demikian. Tapi kadang-kadang masjid itu bisa dinasihati, bisa diatur dengan baik. Tapi kadang-kadang peraturannya itu susah. Jadi ustadznya harus nurut takmirnya. Kalau tidak nurut akan diganti dengan ustadz yang lain. Ganti tidak apa-apa. Jadi kenyataannya seperti itu. Nah, ini kita mengajarkan kepada imam gini seperti ini. Oh, enggak, kita punya peraturan sendiri. Nah, kalau seperti itu ustadznya harus sabar, siap takmir, sami'na wa ata'na. Nah, seperti itu. Karena kalah, powernya kalah. Ini powernya kalah dan karena memang mungkin karena jamaahnya mayoritas belum mengaji. Atau kalau mereka ngaji ilmunya belum meresap. Kalau ilmunya mereka sudah meresap, faham bahwasannya yang berhak mengumandangkan iqamah itu muadzin jika melihat imam. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun khurujul imam ba'dal iqamah lil ghusli. Bab imam keluar dari masjid setelah
iqamat untuk mandi janabat. Bab imam keluar dari masjid setelah iqamat untuk mandi janabat. Ini apa ini? Penerapannya ini bagaimana kalau sekarang diterapkan? Ini sulit juga, kecuali di masjid-masjid tertentu yang mana makmumnya atau jamaahnya yaitu memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya imamnya ini mau sholat, kemudian ternyata lupa belum mandi apa? Janabat. Nah ini terjadi, pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ini yang terjadi, maka hendaklah makmum sabar dalam keadaan berdiri menunggu imamnya. Hendaklah makmum bersabar dalam keadaan berdiri menunggu imamnya. Jadi contohnya kita datang, saya menjadi imam masjid. Kemudian kita merapatkan shaf. Saya imam masjid, saya merapatkan shaf. Sawwu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamati shalah. Kemudian saya mengatakan, wahai jamaah, mohon maaf, saya ternyata belum mandi janabat. Jenengan tetap pada posisi jenengan. Saya tak mulai dhisik adus mandi janabat. Kira-kira ya apa makmumnya? Oh pancet ae kelakone imam ini. Imam ini pancet aja. Nek wayahe iya, nek wayahe jatah iling, kari aduse lupa. Otomatis mereka banyak komentar-komentar terhadap imamnya. Demikian, jangankan mandi janabat, wudu saja mereka mungkin gremeng. Wahai jamaah, mohon maaf saya batal. Mohon maaf saya batal. Pernah seperti itu terjadi. Jadi ketika saya khutbah Jumat, tapi ini awal-awal di masjid kita sendiri, masjid pondok. Nah, ketika khutbah Jumat selesai khutbah batal. Kemudian kita ke kamar mandi, ternyata sudah ada yang nyerondol menjadi imam. Ini menyelisih sunnah. Jadi sunnahnya imam kalau batal ya ditunggu. Jangankan untuk wudu, untuk mandi janabat hendaklah imam ditunggu, tidak mengapa. Maka bab ini, perhatikan bab ini. Babun khurujul imami ba'dal iqamah lil ghusli. Di situ ditulis apa babnya, Bang Riko? Imam keluar dari masjid setelah iqamah dibaca. Iya, hendak ini harus ada tambahan untuk mandi janabat. Iya, untuk mandi janabat dan makmum harus menunggu. Harus menunggu. Kita baca hadisnya supaya lebih gamblang dari keterangan yang disebutkan di dalam bab. An Abi Salamah ibni Abdurrahman ibni Auf annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, uqimatis shalah, dikumandangkan iqamah, faqumna fa'addalna sufuf qabla an yakhruja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun berdiri dan kami merapatkan shaf sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke kita. Artinya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di tempatnya. Tetapi Bilal mengumandangkan iqamah apabila Bilal sudah melihat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza qama fi musallahu qabla an yukabbira. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat salatnya, dan ketika beliau hendak takbiratul ihram, zakara, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat belum mandi janabah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam baru ingat ternyata beliau belum mandi janabah. Ini menunjukkan bahwasannya seorang nabi itu boleh lupa, karena lupa itu tabiatnya manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa lupa dan kadang-kadang lupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat kalau belum mandi janabat, fansarafa, beliau keluar dari masjid untuk mandi janabat. Wa qala lana makanakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanakum, wahai para sahabat, tetaplah pada posisi kalian. Abu Hurairah berkata, falam nazal qiyaman nantadhiruhum, kita tetap dalam kondisi berdiri menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat menunggu dalam keadaan safnya rapat. Ini menunjukkan yaitu kuatnya iman para sahabat. Mereka sangat sabar dan mereka sangat mengagungkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala makanikum, wahai para sahabat, tetaplah pada posisi kalian, yaitu tetap merapatkan shaf, tetap rapat, tetap berdiri. Abu Hurairah berkata, falam nazal qiyaman nantadhiruhu, kami para sahabat tetap dalam keadaan berdiri menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada sahabat yang gremeng. Ya apa sih Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lupa mandi janabat? Tidak ada yang gremeng seperti itu para sahabat. Para sahabat sangat mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat mengagungkan perintahnya. Hatta kharaja ilaina, sampai Rasulullah keluar mendatangi kita, wa qad ihtasala, dan beliau selesai mandi janabat, yantufu ra'suhu ma'an, rambutnya masih meneteskan air, rambutnya meneteskan air. Fakabbara, kemudian beliau bertakbir, itu membaca takbiratul ihram, Allahu akbar. Fasalla bina, dan beliau salat mengimami kita. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, dibolehkan bagi imam keluar dari masjid setelah iqamat untuk mandi janabat. Dibolehkan bagi imam keluar dari masjid setelah iqamat. Untuk apa tadi? Untuk mandi janabat. Ini boleh, tidak masalah. Diambil waktunya yang yaitu tenang, mandi dengan tenang, jangan yaitu tergesa-gesa.
Dan kepada makmum harap bersabar menunggu imam. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hilang sudah. Jangankan mandi janabat, imamnya batal saja, makmum tidak sabar. Imamnya batal, kemudian berkata pada makmum, mohon maaf jamaah saya batal. Kemudian imamnya keluar, makmumnya geremeng. Imam itu yang singkong ini. Imamnya soalnya toyan puhung makanya ngentutan. Nah, jadi akhirnya ganti imam berikutnya menggantikan posisi imam yang pertama. Nah, ini menyelisih sunnah. Yang sunnah seperti apa? Yang sunnah ya imam wudu dulu. Dibolehkan bagi imam keluar dari masjid untuk wudu. Walaupun setelah apa? Setelah iqamat. Terus perintah bagi makmum apa? Perintahnya bagi makmum menunggu kedatangan apa? Imam. Demikian. Kalau dibolehkan bagi imam keluar, sedangkan makmum tidak menunggu, ya ini ya wajar. Apa faedahnya bab ini? Kalau boleh bagi imam keluar dari masjid setelah iqamat untuk mandi janabat atau untuk wudu, kemudian sholat tetap berjalan. Nah, ini apa fungsinya bab ini? Karena siapa yang batal wajib keluar dari apa? Dari masjid. Jadi maksudnya imam keluar sedangkan makmum apa? Menunggu kedatangan imam. Pelajaran berikutnya, apabila imam keluar dari masjid, apabila imam keluar dari masjid setelah iqamah, apabila imam keluar dari masjid setelah iqamah, hendaklah makmum menunggunya. Hendaklah makmum menunggunya, yaitu menunggu kedatangan apa? Imam. Imam ada keperluan mandi janabat atau untuk wudu karena wudunya batal. Jadi hendaklah bagi makmum menunggu kedatangan imam. Kemudian pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya. Fihi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yajuzu lahun nisyan. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa lupa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa lupa. Artinya kadang-kadang beliau lupa. Seperti pada hadis ini. Jadi kalau dikumpulkan ada beberapa hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah, pernah sholat asar 2 rakaat. Hadis Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah sholat duhur 5 rakaat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lupa kadang-kadang, karena lupa itu sifat yang melekat pada manusia. Jadi manusia bisa lupa dan bisa keliru. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal anbiya'a la yu'bad, abdun la yu'bad. Bahwasannya para nabi adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah. Bahwasannya para nabi adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah. Karena syarat disembah tidak boleh lupa sama sekali. Syarat diibadahi ilmunya sempurna.
Sedangkan para nabi dan para rasul tidak demikian. Kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita mengikuti sunnahnya. Namun kita tidak menyembahnya. Kita tidak menyembah para nabi dan para rasul. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ta'zimu as-sahaba lis-sunnah. Para sahabat sangat mengagungkan sunnah. Para sahabat sangat mengagungkan sunnah. Jadi lihatlah pada hadis ini. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, makanakum au makanukum, wahai para sahabat, tetaplah di tempat-tempat kalian. Maka para sahabat pun tidak berubah posisinya. Mereka tetap merapatkan saf. Ini sekiranya kalau terjadi pada imam zaman ini, kemudian mereka menunggu imam yang keluar untuk mandi janabat, makmumnya akan menunggu, tapi mereka ngeremeng dan ada yang duduk. Ada yang duduk. Imam berkata, wahai makmum, mohon maaf, saya ternyata belum mandi janabat. Ala makanikum, wahai makmum, tetaplah pada tempat kalian. Makmum berkata, ya tak enteni tapi aja suwe. Tak enteni tapi aja suwe-suwe. Kemudian aku ya lungguh maneh pegel ngenteni sampean terus. Nah, ini makmum sekarang seperti itu. Mereka tidak akan sabar menunggu imamnya yang keluar. 1 menit rasanya seperti 1 jam. Kalau imamnya mandi janabatnya 5 menit, seperti menunggu berapa? 5 jam. Remeng nonton jam terus. Baru 5 detik ditonton lagi. Suwe nih wong gini atus. Iya. Iya nih. Jangan-jangan ini bukan gak mandi saja nih, yang lain dilakukan ini. Iya, jangan-jangan imamnya keturun dan yang lainnya. Nah, ini menunjukkan betapa agungnya, betapa kuatnya pengagungan para sahabat terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi istihbabu adami isti'malil minsafah ba'da al-wudu au ghuslil janabah. Anjuran tidak memakai handuk setelah wudu dan mandi janabat. Anjuran tidak memakai handuk setelah berwudu atau mandi janabat. Dari mana faedah ini? Airnya menetes. Dalam riwayat Bukhari, Maimunah ini memberikan handuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yuridha. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkannya. Apa faedahnya? Apa hikmahnya? Apa rahasianya tidak memakai handuk setelah wudu dan setelah mandi janabat? Apa faedahnya? Iya, karena selama badan ini basah, Allah mengampuni dosa kita. Jadi selama badan ini basah, selama air menetes, dosa seorang hamba setelah wudu atau setelah mandi janabat diampuni oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza tawaddaa kharajat dzunubuhu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Apabila seorang
berwudu, dosa-dosanya keluar bersama air sampai tetesan terakhir. Demikian. Jadi apabila Rasulullah SAW mandi janabat, selesai mandi beliau tidak memakai handuk. Tetapi orang Indonesia tidak demikian. Terutama sholat subuh, habis mandi janabat, kewosok rambutnya, pura-pura yaitu rambutnya ketok gumus-gumus. Supaya apa? Kalau ke masjid tidak digudoi temannya. Kadang-kadang ke masjid ketok kelemis gitu kan, temannya nyopong. Atus-atus saya rek. Iya. Atus-atus saya rek. Iya bojone loro makane atus-atus saya. Atus-atus saya. Malu makanya wosok terus. Wosok sampai kelihatan ketokane gumus-gumus baru ke masjid. Ketok gumus-gumus, ketok rambutnya ini kering baru ke masjid. Tapi kalau masih basah ini malu biasanya. Biasanya seperti itu. Demikian. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Beliau datang ke masjid, rambutnya masih meneteskan air. Demikian. Wallahu taala a'lam. Bab berikutnya. Babun fi taswiyatis sufuf. Bab merapatkan shaf. Bab ini menjelaskan wajibnya merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Bab ini menjelaskan wajibnya merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Jadi merapatkan shaf itu hukumnya wajib, bukan sekedar anjuran. Merapatkan shaf hukumnya wajib dan bukan sekedar anjuran. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis shalah. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap pundak kita di saat sholat. Artinya beliau merapikan shaf. Pundaknya para sahabat diluruskan. Jadi merapatkan shaf itu merapatkan kaki dan juga merapatkan apa? Pundak. Kaki menempel, pundak juga menempel. Terkadang yaitu kaki sudah menempel, tapi pundaknya masih berjauhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap pundak kita, artinya merapatkan pundak kita. Jadi kalau berdiri, yaitu kaki ini lurus sejajarkan dengan pundak, supaya kaki bisa menempel, pundak juga apa? Menempel. Ini lengan ini, pundak ini, tempelkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhu bainal manakibi wal aqdam." Rapatkan pundak-pundak, ratakanlah pundak-pundak dan kaki. Jadi kalau sholat berjamaah merapatkan pundak tanpa merapatkan kaki, ini menyelisih sunnah. Kalau sholat berjamaah kemudian menempelkan kaki, tidak merapatkan pundak, ini juga kurang maksimal. Jadi merapatkan shaf dengan merapatkan kaki serta pundak. Wa yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum."
rapatkanlah shaf. Janganlah kalian berselisih sehingga hati kalian berselisih. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibadallah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum." Wahai hamba-hamba Allah, kalian merapatkan shaf, atau kalau tidak Allah akan menjadikan hati kalian berselisih dan bercerai-berai. Jadi umat ini pecah belah, umat ini bercerai-berai. Salah satunya karena shaf yang tidak rapat. Mereka mengatakan persatuan, persatuan. Sampai sholat saja nggak rapat shafnya, apanya bersatu? Bersatu itu bukan sekedar slogan, tetapi bersatu itu dibuktikan dengan amal perbuatan, yaitu bersatu di atas Al-Quran, di atas akidah yang bersih, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang murni, bukan bersatu di atas kesyirikan, di atas yaitu bid'ah dan kesesatan. Tidak mau kita bersatu di atas kesesatan. Kita mau bersatu yaitu bersatu di atas Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai persatuan dan Allah membenci perselisihan. Salah satu akibat perpecahan adalah tidak merapatkan shaf di dalam salat. Ini adalah salah satu sebab perpecahan umat Islam. Mana dalilnya? Hadis ini dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala takhtalifu." Janganlah kalian berselisih. Janganlah kalian merenggangkan shaf-shaf kalian di dalam salat. Apa akibatnya? Fatakhtalifa qulubukum. Akibatnya hati kalian akan berselisih dan bercerai-berai. Jadi kenyataannya demikian. Banyak perselisihan pada umat Islam. Akibat mereka tidak merapatkan shaf. Kenapa? Ikhtilafun fil zahir yurithu al-khilafa fil batin. Karena perselisihan secara lahir menjadikan perselisihan secara batin. Perselisihan secara lahir, ini shafnya tidak mau rapat. Ini perselisihan secara nampak menjadikan dan mengakibatkan perselisihan hati. Demikian. Maka Nabi SAW bersabda, "Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha." Nabi SAW bersabda, hendaklah berdiri di belakangku ulul ahlam, orang yang sudah balik, wan nuha, dan berakal. Tsummal ladina yalunahum. Kemudian orang setelah mereka dan setelah mereka. Jadi yang di belakang imam hendaklah yang lebih afdal supaya bisa menggantikan posisinya imam jika imamnya batal. Qala Abu Mas'ud berkata, fa antumul yauma asaddu ikhtilafan.
Abu Mas'ud mengingkari salat yang dilakukan oleh kaum muslimin tidak merapatkan shaf. Maka Abu Mas'ud berkata, kalian sekarang ini menjadi orang yang paling keras perselisihannya, paling banyak perselisihannya, yaitu terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Anas bin Malik juga mengadu keadaan kaum muslimin ketika itu. Anas ibnu Malik berkata, aku tidak melihat kebiasaan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada kalian kecuali salat. Dan kalian juga menyia-nyiakan salat kalian. Di dalam riwayat yang lain Anas berkata, kalian ini alhamdulillah mengerjakan salat. Ghaira annakum la tuqimuna sufuf. Hanya saja kalian tidak merapatkan shaf. Jadi sekarang apabila kita menjadi imam, terutama di masjid umum, kemudian kita merapatkan shaf, makmumnya itu marah. Makmumnya itu tidak terima kalau dirapatkan shaf. Jadi contohnya saya menjadi imam di masjid, yaitu bunder, karena ada kajian ba'da asar, kita merapatkan shaf. Pada jamaah sekalian, shafnya diluruskan, dirapatkan. Itu masih ada yang marah, ada yang nggak terima gitu. Padahal kita ingatkan baik-baik pada jamaah sekalian, barakallahu fikum, shafnya diluruskan dan dirapatkan. Jangan sisakan celah untuk syaitan, karena ada lafaz demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tadarul furujat li syaitan. Jangan sisakan celah untuk syaitan, baik celah di antara kaki atau celah di antara apa? Pundak. Wala tadarul furujat li syaitan. Linu bi aidi ikhwanikum. Lunakkan lengan kalian untuk lengan saudara kalian. Demikian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila merapatkan shaf, beliau merapatkan dengan tangannya. Beliau bukan sekedar mengatakan. Beliau bukan sekedar berkata sawwu sufufakum. Tapi beliau melihat, yaitu ke kanan, ke kiri, untuk merapatkan shaf, terutama awal-awal para sahabat yang belum faham merapatkan shaf, terutama di awal-awal Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merapatkan shaf para sahabatnya. Apabila shaf sudah rapat, baru beliau memulai salat berjamaah. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, wajib merapatkan shaf pada sholat berjamaah. Wajib merapatkan shaf pada sholat berjamaah. Sekarang merapatkan shaf bagi mereka-mereka yaitu dai-dai ahlul bidah dijadikan bahan lelucon, dijadikan bahan candaan. Memang agama mereka seperti itu. Agama mereka itu pelecehan, candaan. Kajian mereka itu hanya hiburan, bukan kajian untuk menambahkan iman, tetapi kajian untuk tertawa. Datang untuk tertawa dari pertama sampai terakhir. Faedah yang mereka dapatkan yaitu kiainya lucu, hostnya lucu, lebih lucu daripada pelawak. Nah, ini faedah yang mereka dapatkan. Salah satunya mereka melecehkan ini masalah merapatkan shaf. Bahkan ada yang mengatakan biarkan setan masuk supaya setannya ikut sholat katanya.
Subhanallah. Biarkan setan masuk supaya setannya ikut sholat. Setan masuk di tengah-tengah shaf bukan untuk sholat, tapi untuk merusak sholat seseorang, untuk mengganggu sholat seseorang. Demikianlah itu ahlul bid'ah, mereka itu selalu melecehkan atau meremehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, merapatkan shaf ketika sholat berjamaah hukumnya wajib karena hadisnya banyak, bukan hadis ini saja. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika merapatkan shaf, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah." Merapatkan shaf termasuk tegaknya salat. Jadi salat berjamaah itu tidak tegak apabila shafnya tidak rapat. Dalam riwayat yang lain, fa inna taswiyatas sufuf min husnis shalah. Merapatkan shaf termasuk bagusnya salat. Dalam riwayat yang lain, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, termasuk kesempurnaan salat. Jadi merapatkan shaf itu termasuk kesempurnaannya salat. Jadi mereka ini subhanallah yang ngaku ahlu sunnah, yang ngaku paling ahlu sunnah sendiri, yang lainnya ndak. Kalau salat cukup apalagi kalau tarawih. Kalau tarawih kilat 23 rakaat cuma 15 menit. Iya, ada yang setengah jam. Itu seperti tidak tahu dikejar maling atau dikejar apa itu. Subhanallah. Agama apa yang mereka banggakan? Apakah seperti itu ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka yang menuduh kelompok lain memecah belah umat. Salat kalian itu loh seperti apa? Salat kalian itu seperti apa? Shafnya renggang. Dulu pada waktu zaman pandemi dijadikan alasan. Padahal sebelum pandemi renggang-renggang. Ketika pandemi ada alasan. Kemudian pandeminya sudah lewat tetap renggang. Jadi cara antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain ini masih bisa dipakai satu orang. Itu biasa. Banyak dijumpai di masjid-masjid, terutama mereka-mereka yang tidak mau mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka shafnya tidak rapat, salatnya tidak tumak ninah. Tapi kalau wiritan tuwawa wiritan, subhanallah. Salatnya 3 menit, wiritannya 15 menit, subhanallah. Demikian, yaitu syaitan membisiki atau merusak ibadah manusia akibat mereka meremehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, yusra'u lil imam an yu'addilas sufuf qabla takbiratil ihram. Disyariatkan bagi imam merapatkan shaf makmumnya sebelum memulai takbiratul ihram. Disyariatkan bagi imam untuk merapatkan atau untuk merapikan shaf makmumnya sebelum memulai takbiratul ihram. Jadi imam diperintahkan, yaitu paling tidak dengan ucapan diingatkan, rapatkan shaf, kaki menempel dengan kaki, pundak menempel dengan pundak. Jadi imam hendaklah merapatkan shaf, merapikan shaf makmumnya sebelum memulai takbiratul ihram.
Kemudian pelajaran berikutnya, tidak merapatkan saf salat sebab terjadinya perpecahan umat. Tidak merapatkan saf salat sebab terjadinya perpecahan umat. Jadi umat ini pasti pecah belah, pasti berselisih, pasti bercerai-berai, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa penyebabnya? Penyebabnya banyak. Salah satunya mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hadis ini salah satu penyebab perpecahan umat yaitu tidak merapatkan shaf di dalam sholat. Kemudian pelajaran berikutnya, al-hadharu min ikhtilafil qulub, hati-hati dari perselisihan hati. Hati-hati atau waspada dari perselisihan hati. Jadi kita ini diperintahkan supaya jangan sampai berselisih hati. Beda pendapat bisa jadi, beda pendapat, tapi jangan sampai berbeda hati. Kita mendengki, kita iri hati, kita hasad, kita dengki dengan ustadz yang lain. Jamaah satu dengki dengan jamaah ustadz yang lain. Ustadzmu kak sangarai kayak apa ngaji nang kono. Ustadzmu kurang lucu. Ustadzmu kurang gini. Subhanallah, ini perselisihan hati, tidak benar. Jamaah yang benar itu mendoakan jamaah yang lain, mendoakan ustadz yang lain. Apabila di jam yang sama ini ada pengajian yang lain, doakan, ya Allah berkahilah dakwah para ustadz sunnah dimanapun mereka berada. Ya Allah berkahilah jamaah pengajian sunnah. Demikian itu jamaah yang berbarokah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yaitu ketika kita mengadakan pengajian, kemudian ada ustadz yang lain yang libur, kita gembira. Ustadznya libur, pancet ae wong iku libur ae. Iya. Soalnya seneng rekreasi dia. Adapun saya tidak suka rekreasi. Seperti itu. Kita membanggakan diri sendiri, kemudian mencibir yang lain. Tidak benar. Jadi di dalam sujud kita doakan semua teman-teman yang ngaji sunnah, jangan berkelompok-kelompok, jangan bergolongan-golongan, jangan berselisih hati. Doakan kebaikan, karena Allah akan memberkahi orang-orang yang ikhlas. Allah akan memberkahi orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk orang lain, terutama sesama kajian sunnah, sesama majelis taklim, saling mendoakan, saling memotivasi, saling mengingatkan, saling menasihati. Demikian, saling menutupi kekurangan, bukan saling bersaing dengan persaingan yang tidak sehat. Naudzubillah. Jadi mereka yang iri hati mereka akan membakar diri mereka sendiri. Dan orang-orang yang iri hati akan terbakar cepat atau lambat. Jadi Allah hanya memberkahi siapa yang mengadakan majelis taklim, bagi adminnya, bagi ustadznya, bagi jamaahnya, yang tujuannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ingat, di Allah Subhanahu wa taala memberkahi orang-orang yang ikhlas, orang yang senang dengan kebaikan orang lain, orang yang senang dengan keberkahan jamaah yang lain. Masya Allah, jamaah di luar sana kajiannya meriah, Masya Allah. Allahumma barik. Semoga Allah menjaga kajian tersebut, kajian sunnah tambah meriah, tambah banyak yang mengenal sunnah. Demikian
Bukan kita berdoa semoga yang di sana sepi, yang di sini semoga tambah yang rame. Bukan seperti itu. Itu doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang tidak baik tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waspada, hendaklah kita takut dari perselisihan hati. Jadi kalau kita didengki orang lain itu kecil sekali, gak masalah. Silahkan dengki, gratis, bebas kalian. Tapi jangan sampai kita mendengki orang lain. Hendaklah kita selalu memperbaiki hati kita. Jangan sampai kita mendengki yaitu saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara kita yang satu perjuangan untuk membela tauhid dan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab berikutnya babun fadlu saffil muqaddam, bab keutamaan saf pertama. Bab ini menjelaskan keutamaan saf yang terdepan bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, saf yang paling bagus adalah saf yang paling belakang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fin nida' was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya manusia mengetahui pahala adzan dan shaf yang pertama, kemudian mereka tidak menjumpainya kecuali dengan undian, mereka pun akan mengadakan undian. Artinya orang-orang yang datang untuk shaf pertama ini banyak. Mereka rebutan, datangnya bareng, enggak saya dulu. Sekiranya mereka mengetahui, mereka akan berlomba-lomba datang untuk mengisi shaf yang pertama. Dan apabila mereka tidak menjumpai, mereka akan mengadakan undian. Kemudian walau ya'lamuna ma fit tahjir, lanjutan hadis. Sekiranya mereka mengetahui pahala bersegera untuk mengerjakan sholat, itu sholat pada waktunya, lastabaku ilaihi, mereka akan berlomba-lomba supaya tidak terlambat, supaya tidak masbuk. Walau ya'lamuna ma fil atama was subhi la atauhuma walau habwa. Sekiranya mereka mengetahui pahala salat Isya dan salat subuh, mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki adalah saf yang pertama, wa syarruha akhiruha, dan seburuk-buruk saf laki-laki adalah saf yang terakhir, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, sebaik-baik saf perempuan adalah yang terakhir, wa syarruha awwaluha, dan seburuk-buruk saf bagi perempuan adalah saf yang pertama. Dari dua hadis ini terdapat pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, keutamaan saf yang pertama
bagi laki-laki. Keutamaan shaf yang pertama bagi laki-laki dan shaf yang terakhir bagi perempuan. Keutamaan shaf yang pertama bagi laki-laki dan shaf yang terakhir bagi perempuan. Jadi shaf perempuan itu dimulai dari belakang. Ini juga laki-laki sunnah yang ditinggalkan apa? Kaum muslimin. Walaupun ada tabirnya seperti ini. Shaf yang pertama bagi perempuan belakang. Kemudian depannya lagi, depannya lagi, depannya lagi. Seperti ini. Wallahu a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya, disyariatkannya undian untuk adzan dan shaf pertama. Disyariatkannya undian untuk adzan dan shaf pertama. Jadi kalau yang datang katakan 100. Kemudian shaf pertama hanya ditempati 50 orang. Silahkan undian. Ini disyariatkan. Jadi undian itu disyariatkan untuk menentukan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan orang banyak. Contohnya adzan. Adzan ini yang menjadi muadzin satu saja. Jika tidak ada muadzin tetap, kemudian ada beberapa orang datang tepat waktu, masing-masing ingin adzan. Saya yang adzan. Kemudian ada yang lain mengatakan saya adzan. Saya ingin, yaitu fadilahnya adzan. Maka apabila tidak mungkin keduanya adzan bareng, maka diadakan apa? Undian. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila safar untuk jihad, beliau mengajak salah satu istrinya dan beliau mengadakan apa? Undian. Karena kalau diajak semuanya 9 diajak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi jihad nanti. Jadi mendamaikan istrinya yang sedang cemburuan atau tukaran. Maka diajak satu saja. Diajak satu saja. Jadi ini fitrah. Jadi fitrah yaitu istri-istri itu cemburu itu fitrah. Sebagaimana yang terjadi pada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengadakan undian. Siapa yang keluar namanya diajak, yaitu menemani safarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya, keutamaan sholat tepat waktu. Keutamaan sholat tepat waktu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya mereka mengetahui pahala, yaitu bersegera mendatangi sholat, mereka akan berlomba-lomba. Ini menunjukkan faedah keutamaan salat tepat waktu. Ini menunjukkan faedah keutamaan salat tepat waktu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu qaumun yuakhiruna as-salata hatta yuakhirahumullah." Senantiasa seseorang mengakhirkan salat, maka Allah akan mengakhirkannya. Itu Allah akan mengakhirkannya dari semua kebaikan. Siapa yang mengakhirkan salat, Allah akan mengakhirkan kebaikan dunianya dan kebaikan akhiratnya. Jadi sekali lagi kita mengingatkan pada jamaah sekalian, dan tidak bosan-bosannya kita mengingatkan supaya ia itu tidak masbuk,
untuk sholat berjamaah. Ini supaya tidak masbuk di dalam mengerjakan sholat berjamaah. Hendaklah kita melatih diri kita. Jangan gampang-gampangan. Setiap hari pasti ada masbuknya. Kalau tidak 4 ya 5. Berarti semuanya apa? Masbuk nih piye? Kalau tidak 4, 5. Kemudian kadang-kadang saja tidak masbuk. Tidak seperti itu. Ini menunjukkan ilmu yang kurang meresap. Ilmu yang kurang meresap. Jadi di antara tanda meresapnya ilmu pada bab ini, yaitu kita berlomba-lomba untuk mendatangi sholat pada waktunya, tepat waktu, artinya tidak masbuk. Tidak masbuk artinya menjumpai takbiratul ihram bersama siapa? Bersama imam. Dilatih. Awalnya susah, kemudian berikutnya menjadi biasa, berikutnya lagi menjadi kenikmatan. Ini bagi orang yang berjuang untuk memperbaiki jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab berkata, "Man dhayya'aha fa huwa lima siwaha adya." Siapa yang menyia-nyiakan salatnya terhadap selain salat, dia akan lebih menyia-nyiakan lagi. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Tafadhal barakallahu fikum. Monggo Pak, kali silahkan. Kemana? Iya. Iya, bagi makmum berdiri pada tempatnya. Kalau mau berzikir tidak apa-apa. Hah? Berzikir sambil menunggu kedatangan imam. Zikir umum. Karena itu adalah waktu yang mustajabah. Waktu yang mustajab. Itu waktu antara adzan dan sholat. Iqamat memang sudah dikumandangkan, tapi imamnya keluar untuk wudhu atau untuk mandi janabah. Silakan memperbanyak zikir, tidak apa-apa. Demikian. Ya, silakan yang kedua. Ya. Iya. Bagi jamaah, jadi pertanyaan apabila imam merapatkan shaf, kemudian jamaah tidak mau menghiraukan. Ada sebagian jamaah tidak mau menghiraukan. Ya kita sabar. Apalagi itu bukan masjid kita. Tapi kalau kita ini pengurus, kita rapatkan. Tapi kalau kita di situ bukan pengurus, kita hanya diperintahkan jadi imam, ditunjuk jadi imam. Ya kita usahakan dengan hikmah. Kita ingatkan. Ini kadang-kadang saya juga kadang-kadang jengkel juga. Ini apa nih? Kepada jamaah harap shaf lurus rapat. Mereka marah. Padahal diperintahkan merapatkan. Berat. Tolong Pak, dirapatkan shafnya. Kadang-kadang saya tunjuk satu persatu. Tapi terkadang secara umum saja. Nanti kesannya Ustadz ini orang. Iya, Ustadz radikal ini. Kayak ini Wahabi ini, jelas yakin ini ya Wahabi ini. Ujung-ujungnya itu nanti. Padahal untuk merapatkan shaf, subhanallah, untuk merapatkan shaf mereka menuduh dengan tuduhan yang macam-macam. Iya, kita sabar, kita doakan. Di dalam sujud doakan makmum. Dalam sujud doakan makmum. Ini kita membalas kekerasan mereka dengan doa.
dengan sikap yang lemah lembut dan juga dengan doa. Wallahu a'lam. Bolehkah bagi istri menjadi imam bagi suami dalam keadaan tertentu? Berarti suaminya belum balik ini. Ya apa ini? Suaminya berdiri di mana ini? Tidak boleh. Ya kecuali kalau tidak tahu ya, wallahu alam, ini kecualinya untuk apa ini? Kalau suami belum balik, seperti ibu ngimami anaknya. Ya, ini kalau istri menjadi imam bagi suami, ini bisa jadi mu'alaf contohnya. Dia mu'alaf bisa jadi. Tapi ini tercela sekali. Wallahu a'lam. Jadi suaminya dalam keadaan sakit parah contohnya, Anda ingat kondisi darurat ini sudah. Suaminya lupa wis, gerakan sholat lupa. Yes, pikun. Kalau pikun kan masih bisa sholat. Suaminya wis ngeblank semuanya. Akhirnya dia hanya mengikuti gerakan istri. Mungkin. Tapi ini dipersempit sekali. Wallahu a'lam. Saya tidak berani menjawab ya. Karena pertanyaannya juga seperti ini. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Iya. Kalau kita infak, lebih baik mana? Masjid sunnah atau masjid bid'ah? Ya lebih utama masjid sunnah. Gimana? Kecuali jika ada tujuan ta'liful qulub, melunakkan hati mereka supaya dakwah diterima. Jelas ya, kadang-kadang kita seperti itu. Karena masjidnya kan dipakai sholat. Mereka ini belum mengamalkan sunnah, tapi mereka tidak membenci kita. Nah ini sudah peluang ini untuk mengajak anak mereka, cucu mereka. Maka dibantu masjid tersebut. Ya bantu sederhana saja, bukan dibantu total. Jelas ya, dibantu supaya paling tidak mereka mau menerima sunnah. Tujuannya supaya mereka yaitu ta'liful qulub, untuk menarik hati mereka. Seperti kita pada bulan Ramadan membagi kurma. Bagi kurma kepada masjid-masjid yang umumnya belum mengenal sunnah, tidak apa-apa. Dan banyak di antara mereka, ya tidak banyak, ada 1-2 yang pada akhirnya tertarik untuk mempelajari sunnah. Jadi tujuannya jika seperti itu tidak mengapa. Tapi kalau mau membantu totalitas, ya titipkan infak kita untuk masjid sunnah, supaya apabila ada dakwah di situ kita kecipratan pahalanya. Ada kegiatan-kegiatan yang ada berhubungannya dengan sunnah, ada kegiatan dakwah, ada kegiatan sholatnya masya Allah safnya rapi, kita mendapatkan pahalanya. Adapun masjid-masjid yang umum, kita katakan masjid umum, kita tidak mengatakan masjid ahlul bidah, karena masyarakat umumnya adalah masyarakat awam. Nah kita membantu, kadang-kadang membantu supaya mereka yaitu tertarik terhadap sunnah. Iya. Si istri menjadi imam suami. Iya, hukum asal tidak boleh bagi wanita mengimami apa? Laki-laki. Ini tidak boleh. Tapi kalau ada pengecualian, wallahu a'lam. Jelas ya, hukum asalnya tidak boleh, selesai sudah. Ini tidak boleh. Tidak boleh hukum asal bagi istri menjadi imam suami. Contohnya istrinya qari'ul Quran.
Suaminya TPA-nya belum lulus, otomatis bacaannya lebih bagus istrinya. Ya tetap istri jadi makmum, suaminya tetap menjadi apa? Imam. Demikian. Mohon nasihat untuk kami para wanita yang ketika suka ngobrol sendiri ketika masih pengajian. Iya, memang seperti itu ibu-ibu. Di mana-mana. Di sini saja belum kena semprot kita ya. Soalnya saya tidak kedengaran. Kalau kedengaran biasanya saya selalu mengingatkan. Jadi pernah di dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah sedangkan ibu-ibu rame. Maka Aisyah berkata faja'altu uskituhunna, aku mendiamkan wanita-wanita. Nah, ini semenjak di zamannya sahabat ada ibu-ibu rame ketika ngaji. Ngono itu loh kalau di rumah nyeramai bojone. Tadi itu dijelaskan seperti ini. Lo sampai lo ngaji rame kok nyeramai suaminya di rumah. Debat di rumah hasil dari pengajian yang rame. Nah, ini gimana ibu-ibu? Nah, ini juga tidak benar. Kalau yang rame anak-anak, ya ini masih wajar, diingatkan. Tetap diingatkan. Bukan diusir. Karena ada sebagian ustadz mengatakan tidak boleh bawa anak kecil. Kalau bawa anak kecil harap dikasih obat tidur katanya. Ya apa ini? Gimana? Tapi kalau yang rame ibu-ibu ini perbuatan yang kurang bagus. Jadi pengajian itu hendaklah diperhatikan supaya ilmunya meresap. Nah, ini berarti kurang pengagungan niat. Kurang mengagungkan niatnya. Ini kalau seseorang itu mengagungkan niatnya, maka dia akan fokus di dalam menimbah ilmu. Dia akan perhatian dari apa yang disampaikan sehingga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi yang dimaksud ilmu itu manfaatnya, bukan tambahan wawasannya. Apa artinya tambah wawasan namun tidak bertambah iman? Apa artinya bertambah pengetahuan namun tidak bertambah kualitas ibadah? Kualitas ibadah akan didapatkan bagi siapa yang mengagungkan ilmu. Agungkan ilmu supaya ilmu memberikan manfaat kepada kita. Demikian. Wallahu a'lam. Jika di suatu masjid ada pengurus yang menyuruh jamaah untuk merapat atau maju ke shaf paling depan, apakah pahalanya berbeda dengan shaf yang paling belakang? Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita sholat di masjid mana ini? Nah, kalau kita sholat di masjid pondok bisa. Tapi kalau kita peraturan di masjid umum yang terdepan diisi, ya kita terdepan. Semoga kita mendapatkan pahala shaf yang pertama. Karena kita tidak bisa. Contohnya anggap saja kita sholat di belakang imam yang kunut. Mau tidak kunut? Tidak ya, tetap kita ikut apa? Kunut di belakang apa? Imam. Jadi kalau kita di masjid awam ya kita mengikuti peraturan mereka. Ali bin Abi Thalib berkata, haditsun nasa bima ya'rifun. Sampaikan kepada manusia apa yang mereka ketahui. Atuhibbu an yukadzaballahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ini kita mengajarkan mereka. Kalau mereka mengerti, baru kita membuat shaf dari belakang. Ini kalau di masjid-masjid pondok katakan ini bisa. Demikian wallahu alam. Jadi kita tadi
kelewatan faedah ini. Jadi contohnya jamak antara maghrib dan isya ketika hujan. Di masjid umum kalau kita sholat jamaknya protes karena mereka belum mengenal sunnah ini. Jadi kita sabar, hujannya terus ya kita gak jamak. Tapi kalau di masjid pondok pesantren kita jamak. Kita menjamak kadang-kadang, bukan terus menerus. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau imam lupa di tengah sholat belum mandi janabat? Apa ini? Makmumnya nunggu dah. Nunggu siapa ya ndak? Kalau ingatnya di tengah-tengah sholat imamnya membatalkan sholat, kemudian menarik makmum yang ada di belakangnya menggantikan posisinya imam, seperti yang terjadi pada Umar ibnul Khattab. Umar menjadi imam, kemudian ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Setelah itu Umar tidak bisa melanjutkan sholatnya, diganti sahabat Abdurrahman bin Auf. Dan bagaimana dengan makmum di tengah-tengah sholat lupa belum mandi janabat? Ya batal. Makmum di tengah-tengah sholat lupa kalau dia belum mandi janabat, ya batalkan sholatnya, keluar untuk mandi janabat di masjid, kemudian bergabung dengan imam untuk melanjutkan sholatnya, untuk memulai lagi apa? Sholatnya. Wallahu a'lam. Iya. Apakah disyariatkan nantinya kita bersolawat kepada Rasulullah bila mana nama Rasulullah itu disebutkan dalam sebuah musik, apalagi menjelang Ramadan, musik religi maksudnya? Apanya? Mendengar sholawat. Sulit. Apakah disunahkan? Terus lapo sampean ngrungokno musik religi? Iya. Iya, iya. Ketika kita di jalan Iya. atau di sebuah tempat yang nuansanya religi, ya kan Ramadan, sedangkan musik terdengar nama Rasulullah di dalam musik. Ya enggak apa-apa, silahkan berselawat. Wallahu a'lam. Jadi kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan bersolawat. Tapi kalau di dalam musik ini, wallahu a'lam. Seperti tanyaannya Pak Adi tadi, gimana jawaban yang jelas? Jawabannya wallahu a'lam. Berarti tidak bisa kita. Kita harus tanya lagi kepada ulama. Bagaimana menjawab solawat dari musik? Nanti pertanyaan lah, sampai kok ngurung musik? Nah itu loh. Masalahnya seperti itu. Kenapa Anda mendengarkan musik? Mohon izin bertanya, orang yang berada di dekat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak terlihat orang-orang salat di sana. Bagaimana pendapat yang rajih? Ada orang sholat, tidak bisa sholat di depan kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh sholat di dekat kuburan. Di sholat menganggap ya ini kuburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada orang sholat di situ menganggap sholatnya itu lebih banyak pahalanya. Ini perkara bidah. Tidak boleh sholat di situ. Tidak boleh sholat di situ. Kata kita melewati kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnahnya bersolawat saja. Cukup bersolawat. Jangan menganggap doa situ lebih dikabulkan. Jangan menganggap berdoa di situ lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Allahumma la taj'al qabri idan." La taj'al qabri idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku selalu kalian datangi terus-menerus. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa,
Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kuburanku menjadi berhala yang disembah. Dan tidak ada salat di depan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ziarah cukup membaca apa? Shalawat. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini kajian kita pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatidatina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.